Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan kicau mania di mana saja berada. Pagi ini saya perlihatkan situasi di mana satu pasang murai betina dan jantan yang kita tangkarkan. Ternyata ini ada satu hal yang menarik buat saya, terutama karena baru pertama kali juga, tetapi tidak ada salahnya kalau ini juga kami berikan informasinya kepada para sahabat semua. Jadi umumnya murai ketika ditangkarkan atau diternak, maka yang mengerami adalah dari betina atau betina yang mengerami telurnya adalah betina. Tetapi ternyata subhanallah, ini luar biasa bahwa murai jantan ikut mengerami, bahkan bukan ikut mengerami sejak awal. Jadi sesuai dengan pantauan saya, setiap hari dan setiap saat yang mengerami ini adalah jantannya. Jantan mengerami sudah 8 hari. Sejak hari pertama kami pantau sampai hari ini, hari yang ke-8. Nah, yang luar biasanya, si jantan ini tidak merasa terbebani dengan mengerami itu. Walaupun nampak yang betina itu lebih santai, hanya lihat-lihat saja, kemudian cuma nengok-nengok begitu. Tetapi jantan dengan mungkin tanggung jawabnya, dia tetap mengerami. Sampai hari ini sudah 8 hari mengerami telurnya. Pertanyaannya adalah, kenapa si betina ini tidak mau mengerami? Ada spekulasi atau mungkin analisa atau mungkin dugaan, bisa benar bisa salah. Pertama, mungkin karakter atau sifat daripada murai betina itu sendiri memang tipenya tidak mau mengerami, tidak suka mengerami atau tidak mau mengerami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ketika dia pada proses mengerami di awal, dia merasa trauma dengan situasi lingkungan, ya, sehingga dia tidak mau melanjutkan. Bisa begitu. Jadi bisa aja ketika dalam periode tertentu di awal, ketika dia mengerami, kemudian proses mengerami dia merasa terganggu. Terganggunya bisa jadi lingkungan secara keseluruhan tidak nyaman, atau bisa jadi ada binatang-binatang atau serangga pengganggu, misalnya ada kecoa, ada cicak, ada toke, mungkin semut dan sebagainya, merasa tidak nyaman sehingga dia merasa tidak perlu mengerami. Ini dua kemungkinan. Okay? Kemungkinan yang pertama memang karakternya tidak mau mengerami. Yang kedua bisa jadi dia trauma. Perlu diketahui bahwa pasangan murai ini adalah pasangan murai untuk yang betinanya relatif masih muda, sekitar 10 bulan. Ya. Kemudian yang jantannya sudah cukup sekitar 1 tahun lebih, 1,5 tahun atau bahkan mungkin 2 tahun. Ya, kurang lebih. Artinya untuk jantan sudah cukup dewasa, sudah cukup umur, sementara betina masih relatif muda. Dan tentunya yang betina ini adalah pertama kali dia bertelur, ya, bertelur. Hanya saja perlu kami sampaikan yang menarik lagi, jadi pasangan ini saya sebut saja pasangan Raja dan Za, ya. Pasangan Raja dan Za ini sebenarnya awalnya bukan pasangannya. Jadi pasangan pertama adalah Za itu berpasangan dengan Beren, ya, berpasangan dengan Beren. Nah, sudah sekian lama
ketika dia bertelur dia juga dijatuhkan, mungkin karena tidak nyaman. Jadi yang pertama dijatuhkan telurnya ketika dia berpasangan dengan beren. Tapi ketika proses berlanjutnya seminggu kemudian, ketika masih bersama beren, nah tiba-tiba raja ini masuk ke dalam kandang ini, ya, menerobos. Tadinya posisinya di luar, nerobos masuk ke dalam. Nah, karena di dalam kandang ini ada 2 jantan, 1 betina, saya khawatir kurang kondusif, tidak nyaman, bahkan fatal, bisa berantem antara jantan dan jantan. Maka saya putuskan yang saya keluarkan adalah beren, pasangan yang sebenarnya dari Za itu. Nah, saya tidak tahu selama berpasangan dengan beren ini apakah juga Za sudah bertelur atau sudah ngisi, tidak tahu. Tetapi setelah si raja bergabung, kurang lebih 4 hari atau 5 hari berikutnya, justru ada perilaku yang menarik. Si raja ini mengerami, gitu ya, mengerami. Artinya, ya, bisa jadi itu telur begitu dari beren sebenarnya. Bisa jadi begitu dia masuk ke dalam kandang, saat itu juga langsung birahi, masuk kawin, kemudian beberapa saat, berapa hari, 5 hari atau bahkan paling lama 1 minggu, kemudian dia bertelur. Nah, saat bertelur, kemudian selanjutnya betinanya atau Za-nya itu tidak mau mengerami, maka dengan tanggung jawab penuh si raja itu mengambil alih posisi mengerami. Itu sampai hari ini. Sampai hari ini sudah 8 hari. 8 hari. Yang menarik lagi memang, saya tidak mengerti juga ketika mengerami itu apakah di malam hari juga mengerami atau tidak. Yang jelas mengerami di saat siang hari. 5:30 sudah masuk ke gelodokan, masuk 5-10 menit, keluar lagi, makan, masuk lagi, terus sampai sore hari. Ketika menjelang tidur, malam maghrib, dia tidak masuk ke dalam gerodokan, tetapi dia tidur di luar. Nah, ini fenomena ini saya baru dapatkan. Artinya saya baru mengetahui kalau ternyata murai jantan itu juga mengerami. Persoalannya ketika sampai menetas, ini posisinya belum netas. Saya tunggu bangsa 5 hari lagi kurang lebih, ya, 1 atau 5 sampai 6 hari. Saya tunggu, mudah-mudahan sampai menetas. Nah, ketika menetas, apakah juga yang jantan yang ngurusin sampai dewasa atau betina? Saya tidak tahu. Bisa jadi karakter burung yang satu ini, yang betinanya memang unik. Uniknya tipe tidak mau mengerami, artinya tidak mau pusing. Dia bertelur, kemudian sudah, selanjutnya tanggung jawab pihak jantan. Nah, untungnya jantannya pun mau peduli, artinya mengambil alih posisi. Coba bayangkan kalau saja si jantan itu tidak mau mengerami, artinya kan sayang telurnya begitu saja. Walaupun kami antisipasi dengan mesin atau dengan inkubator, tetapi sebagai orang yang ingin mencoba hasil penangkaran yang langsung yang dihasilkan dari secara alamiah oleh satu pasang itu indukan, tentunya sangat berharap ini sampai bisa menetas dan dewasa. Kami coba. Nah, persoalan inkubator nanti kita tunggu pada saat kita sudah mendapatkan pengalaman yang berharga ini. Para sahabat dan kicomannya, ini fenomena yang menarik yang perlu para sahabat ketahui bila mana ada gejala atau ada pengalaman-pengalaman sejenis ini. Para sahabat dan kicomannya, yang perlu juga kami sampaikan adalah ini ada yang menarik lagi. Rupanya
dalam proses selama mengerami ini, si betinanya bertelur lagi. Ini dugaan ya, dugaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena rupanya si betina itu masuk ke glodokan yang kedua. Artinya yang satu lagi, ini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan, masuk ke kanan dan rupanya di situ dia bertelur. Tapi persoalannya, lagi-lagi saya katakan dia tidak mau mengerami. Maka si jantan sekali-kali dia menunjukkan, ayo loh, sini nih, kamu mengerami di sini. Kira-kira kalau bahasa kita yang bisa diverbalkan seperti itu. Sepertinya menunjukkan, ini loh, kalau enggak kamu di sini mengerami yang satu atau di glodokan yang kedua. Nah, jadi dua-duanya ini sepertinya ada telur ini. Kalau dilihat dari pantauan kamera yang saya pasang. Jadi dua-duanya ada telur. Cuma yang sebelah kiri sudah proses 8 hari, yang sebelah kanan ini baru 1 harian kurang lebih. Jadi dua-duanya ada telur. Ini yang menariknya sekaligus dua glodokan bisa dua telur berada dan sekaligus mudah-mudahan bisa dirami semua. Tapi yang repot jantannya harus mengerami kalau memang kenyataannya yang betina ini tidak mau mengerami. Para sahabat dan kicomania, ya fenomena ini atau hal-hal yang seperti ini tentunya tidak umum. Tetapi kalau ini memang menjadi pasangan yang terbaik untuk sebuah penangkaran, ya apa salahnya? Karena yang paling penting kita produktif ya. Artinya pasangan ini bisa berkembang biak, kemudian hasilnya juga bagus, tidak ada masalah dengan kesehatan burungnya dan sebagainya. Dan yang paling penting juga supaya ini terjamin makanannya, jangan lupa nutrisinya harus terpenuhi, baik yang jantan maupun yang betina. Karena apa? Karena ini adalah proses dalam masa-masa yang memerlukan energi yang besar, yang banyak, sehingga harus ada suplai makanan yang memadai. Nah, apabila para sahabat belum mendapatkan apa sih makanan yang bisa memberi kebutuhan yang cukup untuk kedua burung ini atau pasangan ini, maka saya sarankan para sahabat untuk tidak ragu gunakan RGMV Plus, Raja Gacor Multivitamin Plus, suplemen yang paling top. Bisa menjaga keberadaan, ketahanan tubuhnya, kesehatannya, dan produktivitas. Khusus untuk para penangkar, juga produktivitas insya Allah akan lebih baik ketika kita menggunakan RGMV Plus Raja Gacor. Para sahabat dan kicomania di mana saja berada, kemudian hal-hal semacam ini seperti yang saya sebutkan, suplemen RGMV Plus ini sebenarnya itu harus menjadi pilihan para sahabat apabila para sahabat tidak memiliki waktu yang cukup. Karena apa? Karena penggunaannya sangat praktis. Bisa simpan untuk air minumnya, di air mandi, mungkin ada jangkriknya kita kasih atau furnya kita kasih dengan cairan ini, semuanya bernutrisi dan pada akhirnya kebutuhan nutrisi dari burung itu sendiri dapat terpenuhi. Nah, kenapa saya sarankan seperti itu? Karena RGMV Plus ini 100% organik, sangat aman untuk burung, untuk lingkungan dan sebagainya. Bisa dibayangkan kalau kita seharian tidak memberinya jangkrik, hanya fur saja atau makanan yang lainnya, maka jangan ragu, kasihkan RGMV Plus pada air minumnya atau pada makanan tambahannya dan sebagainya, karena ini akan memberikan tambahan nutrisi ya, baik proteinnya, vitaminnya,
mineralnya, dan yang lain-lain. Ini luar biasa. Oleh karenanya, maka sekali lagi dalam kesempatan ini saya mengucapkan silakan apabila para sahabat membutuhkan, tidak perlu ragu. Order 0812 9699 1516. Sekali lagi 0812 9699 1516. Silakan kirim WA dan pastikan burung-burung kesayangan para sahabat manjakan dengan RGMV Plus Raja Gacor Multivitamin Plus. Selamat, semoga sukses untuk para sahabat meniti karir dan sebagainya, dan mengembangkan hobinya dengan menangkarkan burung, dengan memelihara habitat burung itu dengan baik, kemudian burung-burung jadi lebih lincah, lebih indah suaranya, kemudian juga para sahabat secara keseluruhan, seluruh keluarganya dapat terhibur dengan suara-suaranya yang indah atau tingkahnya yang indah, yang menarik dan sebagainya. Itulah sekelumit tentang pengalaman kami bagaimana menangkarkan burung. Ternyata burung jantan pun bisa mengerami tanpa ragu, mengerami dari awal sampai sudah 8 hari mengerami, tidak dibantu oleh betinanya. Betinanya cenderung jauh, cenderung menghindar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini pertanda hasilnya akan lebih baik. Karena apa? Karena perlu diketahui burung ini ya, dua-duanya gacor, baik betinanya maupun jantannya luar biasa. Betinanya pun suaranya luar biasa, suaranya kencang sekali dan banyak variasinya. Jadi pasangan Raja dan Za ini ya, pasangan yang ideal untuk penangkaran, sehingga bisa menghasilkan, melahirkan burung-burung yang gacor, burung-burung yang suaranya indah dan sebagainya. Para sahabat dan kicauannya, kemudian ya, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa ketika para sahabat ingin menangkarkan burung, belum punya pengalaman, silakan sharing. Silakan sharing, boleh bertanya, boleh datang langsung ke tempat kami untuk kita sharing saja. Pengalaman-pengalaman ini kita tularkan tanpa kita sembunyikan. Karena apa? Karena kepuasan kami ketika para sahabat bisa melaksanakan atau bisa menangkarkan burung dengan baik. Lebih-lebih para sahabat, situasi saat ini di mana para sahabat orang mencari kesulitan dalam hal mencari uang, dalam bekerja dan sebagainya, situasinya memang demikian. Nah, satu alternatif adalah bagaimana menangkarkan burung atau hobi kita kembangkan. Apa saja silakan, salah satunya burung murai. Murai ini alhamdulillah ya, suaranya indah, kemudian penampilannya menarik, kemudian juga harganya cukup lumayan untuk bisa kita syukuri ya, kita syukuri, sehingga ini menjadi alternatif bagi kita semua ya, tanpa kecuali apapun profesinya, apakah sudah seorang pengusaha, kemudian seorang yang lagi mencari pekerjaan, atau seorang yang sudah banyak uang sekalipun. Karena bicara hobi tidak ada batas, bicara kesenangan, bicara kesukaan, maka inilah sebagai jawaban untuk kita bisa mengembangkan bersama-sama
dan akhirnya burung-burung itu dapat terlindungi dalam artian tidak punah di alam bebasnya, karena semua banyak yang menangkarkan, kemudian juga semua merasa senang, kemudian yang semua juga bisa menghasilkan. Sungguh luar biasa. Karenanya pastikan suplemennya gunakan LGMV Plus Raja Gacor Multivitamin Plus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.